Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Arianti dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada masa nifas dan juga perawatan payudara. Selamat menyaksikan. Persiapan alat. Alat yang akan dipersiapkan, yang pertama alat tulis, lalu ada termometer, tensimeter dan juga stetoskop, lalu bengkok 2 buah, ada juga sarung tangan di dalam pak instrumen 2 pasang. Setelah itu ada antiseptik, termos air hangat, lalu ada kom yang berisi kasa dan juga kom yang berisi kapas. Setelah itu ada tisu, pen light, kacamata Google, masker penutup kepala, lalu ada Scott. Setelah itu ada informed consent, lalu ada sepatu tertutup, lalu ada handuk besar 2 buah, peniti, minyak zaitun atau minyak kelapa, bisa juga menggunakan baby oil, lalu ada pembalut, kain batik panjang, dan juga baju ibu. Setelah itu, di sini juga ada baskom 2 buah yang berisi air hangat dan air dingin, dan juga waslapnya 2 buah. Pagi Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Sylvia yang bertugas pada siang hari ini. Jadi Bu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan nanti juga saya akan melakukan perawatan pada payudara Ibu Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik ya Bu. Lalu kita tanda tangani informed consent terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh ditandatangan di sini Bu. Nah, baik, terima kasih ya Bu ya. Perhatikan keadaan umum pasien. Ibu dalam kondisi yang baik dan juga kesadaran komposmentis. Selanjutnya menanyakan keluhan ibu dan bayi. Ibu, malam tadi bagaimana Bu? Tidurnya nyenyak Bu? Nyenyak ya? Sudah makan Bu? Sudah. Minum juga sudah ya? Baik. Obatnya tadi sudah diminum Bu? Udah ya? Ibu apakah sudah pernah berjalan Bu setelah melahirkan? Sudah tadi ke WC. WC ya? Ibu waktu pas ke WC itu Bu, buang air besar atau buang air kecil Bu? Buang air kecil. Buang air kecil, buang air besar sudah Bu? Belum ya? Ibu bagaimana Bu pengeluaran darah nifasnya Bu? Masih banyak Bu, luka-luka. Oh gitu ya Bu ya? Kemarin setelah melahirkan, bayinya langsung saya taruh di dada ibu ya Bu ya. Itu tuh Bu biasanya disebut IMD atau imunisasi menyusui dini. Jadi Ibu di sini ditemani oleh siapa Bu? Suami. Sekarang suaminya di mana? Lagi keluar. Lagi keluar ya. Ibu malam tadi sudah melahirkan ya Bu ya, ditolong oleh saya sendiri ya Bu ya. Dan juga bayinya lahir dengan normal dan juga sehat Bu, dan juga bayinya setelah lahir langsung menangis ya Bu ya. Selanjutnya menyiapkan posisi pasien dalam posisi terlentang dan juga jaga privasi klien dengan menutup tirai. Izin mencuci tangan kepada Ibu. Ibu, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Melakukan cuci tangan 6 langkah dengan benar. Yang pertama, kita bebaskan terlebih dahulu perhiasan yang ada di tangan. Lalu sing-singkan dengan baju sampai ke siku. Basahi tangan terlebih dahulu. Jadi sedikit sabun.
siku. Setelah keringkan dengan menggunakan mop. Kemudian memasang APD. Cukup. Saya periksa tanda-tanda vital ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Saya tensi dulu ya Bu. Belum Bu. Tekanan darah ibu normal ya Bu ya, 120/80. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan suhu ya Bu ya. Maaf Bu, boleh Bu dilap terlebih dahulu Bu bagian keteknya Bu. Kita mulai ya Bu ya. Tangannya Bu disilangkan di dada. Gitu Bu. Tahan ya Bu ya. Bentar. Bisa dilihat Bu. Sudah ya Bu ya, normal Bu suhu ibu 36,7 derajat ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memeriksakan bagian payudara ya Bu ya. Ibu boleh Bu baginya dibuka Bu, maaf ya Bu ya. Di sini saya lihat kolostrum-nya sudah ada ya Bu ya. Kolostrum itu adalah air susu ya Bu. Tidak ada pembengkakan ya Bu di sini Bu. Piping susu juga menonjol. Tidak ada lecet ya Bu di sekitar sini Bu. Maaf Bu, tangannya boleh digini Bu. Ya, gitu ya Bu ya. Saya periksa ya Bu ya. Dari bagian aksila atau ketek sampai batas payudara. Di sini Bu tidak ada radang, tidak ada benjolan ya Bu ya. Sebelah kanan juga, sebelah kiri juga tidak ada Bu. Bu, kita sudah selesai ya Bu melakukan pemeriksaan payudaranya. Sudah boleh Bu ditutup kakinya Bu. Ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah perut ya Bu ya. Maaf Bu, saya buka dulu untuk lihat. Ibu, di sini saya lihat tidak ada bekas operasi ya Bu ya. Dan juga tinggi fundus UTI-nya Bu. Di sini 2 jari di bawah pusat ya Bu.
Lalu kontraksi yang terjadi baik Bu, dan juga kandung kemih tidak penuh ya Bu. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada daerah perut Ibu ya Bu ya, sudah boleh ditutup Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah organ reproduksi ya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, baik Bu, sekarang saya akan mengatur posisi Ibu dulu ya Bu ya. Mengatur posisi pasien dalam posisi likotomi. Ibu boleh Bu dilipat kakinya Bu, dua-duanya ya Bu ya. Nah gitu Bu. Maaf Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah organ reproduksi ya Bu ya. Pertama, memasang alat. Maaf, maaf Bu, saya buka ya Bu celananya namanya Bu. Melakukan pemeriksaan pada daerah jahitan. Jahitan masih rapi, tidak ada infeksi pada jahitan perineum. Ini Bu, darahnya banyak ya Bu ya, bergumpal-gumpal, itu normal ya Bu. Dan juga tidak ada bau-bau yang menyebabkan infeksi di sini ya Bu ya. Ya, selanjutnya saya akan memeriksakan apakah ada hemoroid pada anus. Tidak ada hemoroid. Kan perawatan pada vulva hygiene. Yang pertama kita ambil 5 kapas sebenarnya. Kita bersihkan mulai dari daerah labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, lalu labia mayora terjauh, labia minora terdekat, selanjutnya vestibulum sampai anus. Selain melakukan perawatan pada vulva hygiene, bereskan alat-alat. Boleh bantu saya dengan mengangkat sedikit botolnya Bu? Ya baik Bu, itu Bu. Baik Bu, pemeriksaan pada daerah genitalianya sudah selesai ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah kaki ya Bu ya. Maaf Bu, saya buka dulu ya Bu selimutnya Bu. Baik Bu, saya periksa ya Bu bagian kakinya Bu. Maaf Bu. Tidak ada varises, tidak ada kemerahan juga ya Bu ya pada kakinya Bu. Tidak ada edema Bu di sini. Nyeri dok? Tidak ya? Bagus Bu. Kaki sebelahnya lagi ya Bu ya. Tidak ada varises Bu di sini Bu. Tidak ada kemerahan juga ya Bu ya. Tidak ada edema Bu di sini Bu.
Baik Bu, kalau begitu Bu, pemeriksaan kakinya sudah selesai ya Bu ya. Bu, pemeriksaan fisik Ibu sudah selesai semuanya Bu. Iya. Bu, selanjutnya saya akan melakukan perawatan pada payudara ya Bu ya. Ini tuh Bu, gunanya adalah untuk memperlancar pengeluaran ASI juga jika Ibu mengalami bendungan pada ASI ya Bu ya. Nanti saya juga akan memasas Bu atau memijat sedikit Bu bagian payudara Ibu. Dan juga saya akan mengompresnya dengan menggunakan air hangat dan juga air dingin Bu. Jadi apakah Ibu bersedia Bu? Iya. Bersedia ya Bu ya. Nanti saya siapkan peralatannya terlebih dahulu ya Bu ya. Saya menyiapkan kapas dan juga bengkok. Kapasnya diberi minyak zaitun atau baby oil. Ibu, kita tutupi menggunakan handuk ya Bu. Maaf Bu. Sudah ya Bu ya. Ibu boleh dibuka Bu bajunya Bu. Kasih saja ya Bu ya. Pertama, yaitu kita akan melakukan pengompresan pada daerah payudara ya Bu ya. Siapkan kapas yang sudah diberi minyak zaitun. Lalu saya buka Bu. Lalu tempelkan kapas pada daerah puting. Tunggu kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu kita bersihkan dengan cara diputar. Tangan sebelahnya menopang payudara. Kita bersihkan dengan cara memutar, tapi jangan dipelintir. Setelah itu bersihkan bagian areola. Nah begitu ya Bu ya. Contohnya Bu, boleh Ibu coba pada bagian payudara sebelahnya Bu ya. Nah, kita tunggu selama 5 menit ya Bu. Setelah itu bersihkan dengan cara diputar. Lalu bersihkan bagian areola. Tangan sebelahnya menopang payudara. Ya, seperti itu Bu. Nanti boleh ya Bu ya dicoba di rumah Bu. Selanjutnya saya akan mengizinkan telapak tangan Bu. Saya akan melakukan masas pada payudara Ibu ya Bu ya. Izinkan telapak tangan dengan menggunakan minyak zaitun. Caranya begini ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya buka dulu Bu. Lakukan gerakan ini selama 7 kali. Nah, Ibu bisa coba Bu. Saya beri minyaknya dulu. Ini ya Bu. Iya. Nah, seperti itu Bu. Nah, baik ya Bu ya. Nanti dicoba Bu di rumah Bu. Dilakukan terus ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan mengizinkan terlebih dahulu telapak tangan saya ya Bu ya. Lalu melakukan penekanan pada payudara. Tangan satunya menopang dan 3 jari
dengan gerakan memutar-mutar dari pangkal payudara. Pada saat di areola, gunakan satu jari. Bisa Ibu lakukan Bu pada payudara sebelahnya Bu. Ini ya Bu. Iya, yang tangan satunya menopang, 3 jari. Menekan-nekan mulai dari pangkal payudara. Nanti sudah sampai di bagian yang menghitam, gunakan satu jari ya Bu. Nah seperti itu Bu. Lakukan gerakan ini selama 2 kali ya Bu ya. Nanti bisa Bu, boleh Bu dicoba di rumah ya Bu ya. Baik Ibu, langkah selanjutnya saya akan melakukan pemijatan atau pengurutan pada bagian payudara ya Bu ya. Yang pertama kita disediakan terlebih dahulu telapak tangan dengan menggunakan minyak. Setelah itu tangan kiri menopang payudara, lalu lakukan pengurutan dengan sisi kelingking. Lakukan dari arah tepi payudara hingga ke tengah. Lakukan gerakan selama 7 kali. Ibu bisa Bu mencobanya Bu. Nah seperti itu Bu. Nah baik Bu, itu ya Bu ya. Baik Bu, langkah selanjutnya saya akan melakukan rangsangan pada payudara Bu dengan mengompres dengan air hangat dan juga air dingin ya Bu ya. Tuangkan air hangat yang berada dalam termos. Setelah itu lakukan pengompresan menggunakan air hangat terlebih dahulu. Boleh bantu Bu dipegang Bu. Pengompresan ini Bu dilakukan selama 5 menit ya Bu ya. Nah sudah ya Bu ya. Saya lepas dulu. Selanjutnya melakukan pengompresan dengan menggunakan air dingin. Pengompresan ini juga dilakukan selama 5 menit. Baik Bu, sudah ya Bu ya. Selanjutnya kita keringkan payudara dengan menggunakan handuk Bu ya. Sudah Bu, perawatan payudaranya sudah selesai ya Bu ya. Boleh Bu, Ibu coba ulangi lagi Bu yang tadi sudah kita lakukan Bu. Yang pertama itu kompres. Kita kompres ya Bu ya. Selama berapa menit Bu kompresnya Bu? 5 menit. Cara mengompresnya itu gimana Bu? Setelah selesai mengompres. Setelah itu nih diputar di bagian putih tapi tidak dipelintir. Iya. Kemudian bersihkan bagian yang hitam ya Bu ya. Tangannya jangan lupa ditopang ya Bu ya. Iya. Iya. Nah seperti itu Bu. Yang kedua yaitu melicurkan telapak tangan dengan minyak. Ini Bu. Nah Ini seperti ini kan Bu? iya. Selama 7 kali. Iya selama 7 kali Bu. Langkah selanjutnya bagaimana Bu? Yang selanjutnya yaitu menampang payudara. Iya. Lalu menggunakan? Kemudian menggunakan 3 jari. Iya. Lalu Pada bagian yang hitam gunakan 1 jari. iya seperti itu Bu. Nah
Sudah mengerti ya Ibu ya. Ada satu lagi Bu langkahnya Bu. Yang ketiga yaitu menggunakan clinking. Ya seperti itu. Ini dilakukan pengurutan ya Bu ya, menggunakan bagian sisi clinking. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ya Bu ya, mempres air hangat dan air dingin. Gunanya untuk merangsang ya Bu ya. Baik Bu, Ibu sudah mengerti nih Bu. Nanti Bu boleh ya Bu ya dicoba-coba sendiri di rumah ya Bu ya. Baik Bu, pemeriksaan perawatan payudara sudah selesai ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemijatan oksitosin ya Bu ya. Gunanya ini Bu adalah untuk melancarkan pengeluaran ASI ya Bu ya. Apakah Ibu sedia Bu? Sedia ya. Lalu selanjutnya saya akan memposisikan Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu boleh berdiri sebentar Bu. Nah, duduk Bu. Sandarkan dulu ya begini Bu. Ya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Duduk senyaman mungkin ya Bu ya. Baik Bu, maaf Bu, saya buka dulu ya Bu ya. Handuknya Bu ke atas Bu. Nah, langkah pertama saya akan melakukan pemijatan pada daerah punggung ya Bu ya. Ini adalah untuk membuat Ibu lebih rileks ya Bu ya. Nah, sudah ya Bu ya. Baik Bu, langkah yang pertama itu ialah melakukan pijatan menggunakan kepalan tangan dan posisi ibu jari menuju ke depan. Saya akan melakukan pemijatan pada sisi-sisi tulang vertebra ya Bu ya. Baik Bu, pemijatan oksitosinnya sudah selesai ya Bu ya. Selanjutnya saya akan merapikan Ibu ya Bu ya. Baik Bu, sudah selesai, boleh kembali pada posisi semula ya Bu ya. Saya bereskan peralatan ini dulu ya Bu ya. Boleh Bu, bajunya pasang lagi Bu. Ini bisa selanjutnya ya Bu ya. Setelah itu bereskan perawatan, buang sampah pada tempatnya. Ibu nanti di rumah Bu boleh melakukan pijat oksitosin ini bersama keluarga ya Bu, bisa dibantu oleh suami juga ya Bu ya. Lalu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya permisi Bu. Pemeriksaan tadi sudah selesai ya Bu ya. Tadi pada saat saya memeriksakan tekanan darah Ibu normal ya Bu ya, 120/80. Suhu Ibu juga normal, semuanya normal ya Bu ya. Lalu tadi juga ada ASI yang keluar ya Bu ya. Dan juga darah nifas yang dikeluarkan itu warnanya juga sesuai Bu, tidak ada tanda-tanda infeksi juga ya Bu. Lalu jahitan pada vagina Ibu masih rapi Bu, tidak ada tanda-tanda infeksi juga ya Bu ya. Dan juga Ibu saya sarankan untuk minum kurang lebih 14 gelas sehari ya Bu ya. Itu tuh untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu sehari-hari ya Bu. Dan juga selalu jaga kebersihan dirinya ya Bu, misalnya mandi 2 kali sehari, gosok gigi yang rajin ya Bu ya. Lalu ganti pembalut sesering mungkin Bu. Itu Bu gunanya untuk menghindari adanya infeksi. Ibu, saya juga menyarankan Ibu untuk sering-sering berjalan ya Bu ya, misalnya jalan-jalan keluar ke WC atau bagaimana ya Bu. Lalu juga saya menyarankan Ibu untuk melakukan senam nifas. Di sini Bu, saya akan menjelaskan
cara menyusui yang baik dan benar ya Bu. Di sini boleh Ibu baca, pastikan posisi bayi itu Bu berada tepat, mulutnya berada pada puting ya Bu ya. Nanti cara menyusuinya menempelkan seluruh mulut bayi itu pada areola. Areola itu adalah bagian yang menghitam pada payudara ya Bu. Dan juga Bu pastikan dagu bayi itu menyentuh payudara Ibu ya Bu ya. Ibu bisa baca Bu di buku KIA sini ya Bu ya. Lalu di sini juga ada tanda-tanda bahaya nifas Bu. Misalnya ada perdarahan lewat jalan lahir. Dan juga di sini ada juga keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Lalu di sini bengkak di wajah, tangan dan kaki. Ibu juga merasakan sakit kepala dan juga kejang-kejang ya Bu. Lalu ada demam lebih dari 2 hari. Payudara terasa bengkak. Lalu ibu terlihat sedih, seperti terlihat depresi gitu ya Bu. Jika ibu ada merasakan keluhan dari salah satu yang ada di sini Bu, ibu boleh konsultasikan kepada dokter atau juga bidan terdekat ya Bu ya. Baik Bu, setelah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi Bu? Enggak Bu, cukup sampai sini. Oh, sudah mengerti ya Bu ya. Baik Bu, nanti juga saya akan menjadwalkan kunjungan ulang pada ibu ya Bu ya. 1 minggu lagi saya ingin melihat jahitan pada perineum atau vagina ibu ya Bu ya. Setelah itu saya dokumentasikan dulu ya Bu ya hasil pemeriksaan kita pada hari ini Bu. Nah, sudah selesai ya Bu pemeriksaannya hari ini Bu. Jangan lupa ya Bu kunjungan ulangnya nanti Bu.